Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dengan firman Tuhan pada minggu hari ini. Kita akan ditaburkan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan dimanapun berada, pada minggu Guasi Modogeniti kali ini kita akan ditaburkan firman Tuhan dengan topik jiwaku haus kepada Allah, yang diambil dari Mazmur 42 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Inilah yang kuhendakku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada minggu Guasi Modogeniti hari ini, ataupun seperti bayi yang baru lahir, merupakan sebuah firman yang menghantarkan kepada kehausan kepada Allah, kerinduan batin kepada Allah. Mengapa firman ini begitu penting untuk pada hari ini, dan memang sangat kontekstual pada masa kini? Karena ini merupakan nyanyian pengajaran dari Bani Korah. Pada saat itu Korah sebenarnya di daerah Syria dan dekat dengan pegunungan Horeb, yang merupakan muara daripada Sungai Yordan. Mengapa dia di situ kita tidak tahu dengan pasti. Namun secara pekerjaan, Korah adalah pemimpin pujian di bait Allah. Dan di dalam keadaan itulah dia mengatakan, aku merindukan, jiwaku merindukan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, gambaran yang dibuat oleh Korah tentang kerinduan adalah menggambarkan seperti rusa merindukan air. Mungkin bisa saja ketika dia di pegunungan Horeb di Syria tersebut, dia melihat bagaimana rusa datang ke sungai untuk meminum air. Dan memang konon katanya ketika kita berbicara dengan para pemburu, dikatakan bahwa ketika buruan kita adalah rusa, kemudian tidak dapat yang baik itu adalah di pinggir sungai, karena dia akan datang untuk minum, dan di sanalah bisa kita menangkapnya. Dan memang rusa tidak terlepas daripada air, dia sangat rindu akan air. Demikian yang dikatakan oleh Korah pada saat ini, bahwa jiwaku merindukan Allah, jiwaku merindukan Engkau ya Allah, seperti rusa yang merindukan air. Yang mau dikatakan kalau di dalam bahasa Batak Angkola dikatakan bahwa de songonima tondikku
maka mengikut Tuhan. Artinya ada kerinduan daripada batin untuk menjadi berjumpa dengan Tuhan. Kerinduan jiwanya untuk berjumpa dengan Allah. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, Korah menyadari bahwa ketika dia jauh dari rumah Allah, secara batin dia merindukan Allah. Dia merindukan Allah. Batinnya disegarkan hanya oleh karena Allah. Batinnya dikuatkan oleh karena Allah. Karena kita tahu bersama, bagi sebagian orang ketika dia tidak minum air, yang akan terjadi baginya adalah lemas. Lemas, tidak bisa melakukan apa-apa. Dan bagi sebagian orang ketika kekurangan minum, pinggangnya akan sakit, tidak bisa berbuat apa-apa. Kelemahan akan datang bagi dia. Bagi sebagian orang ketika tidak minum, dia akan tidak mampu melakukan apa lagi. Bahkan ketika kita lihat ketika tumbuh-tumbuhan tidak ada air, maka akan kering dan mati, gugur daunnya. Demikian juga sebenarnya jiwa daripada orang-orang percaya merindukan Allah. Sebenarnya Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kesibukan dunia ini, kesibukan aktivitas kita, banyaknya yang dipikirkan di dunia ini, banyaknya pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupan ini, batin kita sebenarnya adalah merindukan Allah. Tapi kita kurang sensitif dengan itu. Hal ini bisa kita ketahui dan memang sungguh nyata. Pada minggu yang lalu sangat jelas kita ingat bahwa sepanjang hidup, dan bahkan orang tua yang sudah tua mengatakan dan bertelepon mengatakan bahwa seumur hidupnya belum pernah tidak dibolehkan bergereja pada Jumat Agung dan Paskah. Dan itu memunculkan sebuah kerinduan, bahkan meneteskan air mata. Yang biasanya harus memakai baju hitam, kemudian yang biasanya para anak-anak sekolah minggu akan mencari telur Paskah, namun pada minggu-minggu yang lalu kita tidak bisa melakukannya dan meneteskan air mata. Batin kita sesungguhnya merindukan Allah. Jiwa kita merindukan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengatakan jiwaku rindu kepada Allah, ternyata yang mau dikatakan yang pertama adalah isilah jiwa kita dengan kedekatan dengan Allah. Mari kita mulai untuk mengisi batin kita untuk dekat dengan Allah. Yang kedua, di dalam firman Tuhan, apa yang terjadi bagi pemazmur? Dia mengatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Kita melihat betapa banyaknya pergumulannya. Kita melihat betapa banyaknya hal-hal yang terjadi bagi kehidupannya dengan mengatakan air mataku menjadi makananku siang dan malam. Yang pasti dia akan menangis pada siang, dia juga akan menangis pada malam. Pergumulannya begitu banyak. Tapi yang kemudian, karena sepanjang hari orang berkata kepadamu, di mana Allah? Ternyata ketika dia mengalami pergumulan itu, yang terjadi adalah orang-orang sekitarnya tidak peduli kepadanya, bahkan memojokkannya, tidak mampu untuk berempati, memahami dia di dalam pergumulan yang dirasakan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika pemazmur mengatakan air mataku menjadi makananku siang dan malam, namun orang tidak peduli kepadaku. Oleh karena itu aku merindukan Allah dalam perjalanan kehidupan. Seandainya di dalam posisi saat ini juga kita dihadapkan hal-hal demikian, seandainya kita dihadapkan dengan situasi sulit yang seperti yang dialami oleh pemazmur, apa yang dilakukan? Banyak orang ketika air matanya menjadi tidak terbendung lagi, maka dia akan menjadi putus asa, dia akan menjauh dari Allah. Banyak orang ketika menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, dia menjadi lupa untuk beribadah, lupa untuk berdoa, lupa untuk menjadi dekat dengan Allah. Karena dia anggap bahwa
tidak ada gunanya dekat dengan Allah karena tidak menjadi solusi dan dianggap sebagai kesia-siaan melakukannya. Namun pemazmur mengatakan, yang kulakukan ialah inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Dia mengatakan gundah gulana adalah bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Dia berjalan maju, bukan menjadi mundur. Dia berjalan maju, bukan menjadi berhenti. Dia berjalan maju, bukan menjadi putus asa. Itulah orang yang merindukan Allah. Berjalan maju di dalam kepadatan manusia, berjalan maju di dalam penderitaan yang dia alami, berjalan maju di dalam berbagai persoalan hidup yang dihadapi. Sekarang Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika keadaan saat ini begitu sulit, di mana pekerjaan banyak yang di PHK, di mana juga banyak saudara-saudara kita yang sakit, bahkan ada saudara kita yang terpapar oleh virus, kemudian orang menjauhi, seolah-olah mencibir kita dan menajiskan. Apa yang kita lakukan? Apakah kita akan menjadi mengatakan Tuhan tidak baik bagi saya? Pemazmur mengatakan, di dalam kepadatan manusia, di dalam kecuekan manusia, di dalam arak-arakan manusia dengan kepentingan masing-masing, dia berjalan maju. Dia berjalan maju untuk menjadi dekat dengan Allah. Berjalan maju untuk menjadi dekat dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika dihadapkan dengan keadaan saat ini, apa yang dilakukan? Seandainya selama ini banyak orang beralasan tidak pergi ke gereja karena tidak ada ongkos, tidak pergi ke gereja karena memang sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Namun saat ini Tuhan mengizinkan untuk bergereja di rumah masing-masing. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita berjalan maju, yang artinya tetap melakukan ibadah itu, atau menjadi berjalan mundur dan mengatakan, tidak usah, saya hanya menonton di handphone saya saja sambil memasak, tidak usah beribadah. Mari berjalan maju, melakukan menjadi lebih giat lagi, menjadi lebih semangat lagi untuk memuji memuliakan Tuhan. Ketika kita dihadapkan dengan pergumulan pada saat ini, apakah kita semakin banyak membaca firman Tuhan, atau kita menjadi semakin banyak membaca berita-berita tentang yang membuat kita pusing? Mari untuk semakin dekat dengan Tuhan. Mari berjalan maju untuk menuju kepada Tuhan dalam perjalanan kita. Jangan menjadi tawar hati, tapi berjalan majulah, mendekatlah, dan semakin akrablah dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pemazmur mengatakan demikian, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Di satu sisi tadi dia mengatakan, air mataku banyak menjadi makananku siang dan malam. Kemudian orang mempertanyakan di manakah Allahmu. Tapi yang luar biasa dari pemazmur adalah dia ketika menghadap kepada Tuhan, sorak-sorai tetap melimpah dalam hati. Nyanyian syukur tetap melimpah dalam ungkapan-ungkapan, kata-katanya, dan juga jiwa dan batin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dalam perjalanan kehidupan. Banyak orang ketika sudah menjadi dihadapkan dengan kesulitan, dia menjadi tidak mampu lagi untuk bernyanyi kepada Allah. Ketika dihadapkan dengan penderitaan, dia tidak mampu lagi untuk berjalan menuju ke rumah Allah. Pada firman Tuhan pada saat ini,
sebenarnya batin kita merindukan hal demikian. Batin kita mengatakan, apapun yang terjadi dalam kehidupan, aku mau ingin dekat dengan Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Ada kesadaran bahwa hanya dekat Allah sajalah menjadi ketenangan. Sorak-sorainya ditentukan oleh keadaan, namun batinnya menjadi melonjak untuk menyanyikan syukur kepada Allah di dalam segala keadaan yang dihadapinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengapa begitu kita rindu kepada Allah? Dalam firman Tuhan ayat 3 sangat jelas, karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang mampu mengeluarkan kita dari pergumulan persoalan kehidupan. Oleh karena itu, di dalam minggu pada hari ini, jiwaku haus kepada Allah dikatakan dalam firman Tuhan. Mari kita sadari bahwa batin kita selama ini memang merindukan Allah. Di mana selama ini mungkin kita kurang sensitif dengan batin kita, dengan jiwa kita. Kalau dalam bahasa Angkola dikatakan kurang sensitif ke dalam tondita. Banyak orang yang hanya memikirkan yang penting kepada kehidupannya, kepada pikirannya, kepada badannya, dan lupa kepada batinnya, kepada tondina. Maka pada firman Tuhan, mari semakin dekat kepada Allah. Jiwa kita sesungguhnya merindukan Allah. Terlebih-terlebih pada situasi yang sangat sulit pada saat ini, pasti batin kita merindukan Allah, jiwa kita merindukan Allah. Maka semakin akrab, mari kita isi jiwa kita ini dengan bergaul karib dengan Allah yang begitu baik dan luar biasa itu. Oleh karena itu, firman Tuhan pada hari ini menghantar kita seperti rusa merindukan air, demikian jiwaku merindukan Allah. Mari memberikan seluruh jiwa, hati kita untuk kepada Allah. Mari sensitif kepada batin dan jiwa kita kepada Allah. Karena dengan demikian, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Kita akan melangkah maju dan kita akan tetap bersorak-sorai di dalam segala keadaan hidup yang kita jalani pada saat ini. Tak ada satupun yang bisa menghentikan kedekatan kita dengan Allah. Mari kita pastikan itu dalam kehidupan kita, terlebih dalam keadaan sulit pada saat ini. Tidak ada satu keadaan pun yang menghentikan kita untuk menjadi dekat dengan Allah. Namun, ketika kita selalu dekat dengan Allah yang hidup itu, kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan kelegaan, dan ketika dekat dengan Allah, puji-pujian dan syukur akan tetap mengalir dalam kehidupan kita. Seperti bayi yang baru lahir yang merindukan air, demikian hatiku merindukan Allah di dalam setiap langkah-langkah hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jadikan firman-Mu menjadi bahagian kehidupan kami, di mana kami merindukan Allah. Jadikan batin kami untuk selalu dekat dengan Allah dan disegarkan selalu senantiasa, karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.